Baik, selamat datang di perkuliahan fisika dengan saya Ade Ariswan. Ini adalah materi pertama. Kita akan membahas mengenai besaran dan satuan. Jadi dalam fisika ya, ada yang disebut sebagai besaran fisika. Nah, ini adalah sifat-sifat benda atau gejala alam yang dapat kita ukur. Nah, besaran fisika itu dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah 7 besaran utama ya. Dan ini adalah besaran yang dasar. Ada 7 besaran di sini, yaitu panjang yang dapat digunakan untuk mengukur panjang benda, kemudian massa untuk mengukur massa atau kandungan materi benda, kemudian waktu. Waktu ini untuk mengukur selang waktu dua peristiwa atau kejadian, lalu keluar arus listrik untuk mengukur arus listrik atau aliran muatan listrik dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian suhu itu gunanya untuk mengukur seberapa panas suatu benda. Lalu intensitas cahaya terkait dengan seberapa terang cahaya yang jatuh pada benda. Dan yang terakhir adalah jumlah zat untuk mengukur jumlah partikel. Ya, jumlah zat ini beda dengan massa ya. Jadi ada jumlah zat yang jumlahnya sama tapi memiliki massa yang berbeda. Sedangkan besaran turunan ini adalah kombinasi dari besaran pokok. Misalnya kecepatan. Kecepatan itu adalah kombinasi dari panjang dan waktu. Juga ada luas. Luas itu dua besaran panjang yang digabungkan. Selain itu juga ada massa jenis, energi, daya, dan seterusnya. Nah, besaran itu memiliki dimensi ya. Seperti kita lihat di tabel sebelah kiri, besaran pokok itu memiliki dimensi juga, ada lambangnya. Misalnya panjang, lambangnya L, massa, lambangnya M, dan seterusnya. Kalau kita lihat di sebelah kanan, itu juga ada besaran turunan. Misalnya luas, dimensinya L kuadrat. Artinya ini adalah perkalian 2 kali besaran panjang. Lalu kita lihat di sini ada percepatan di nomor 4 ini ya. Nomor 4 ini percepatan. Rumusnya atau analisisnya adalah perbandingan antara kecepatan per waktu. Dimensinya L panjang per waktu kuadrat ya. Jadi pangkatnya minus artinya seper. Contoh lain misalnya gaya. Gaya itu adalah massa kali percepatan sehingga dimensinya M L T pangkat min 2. Oke, untuk mendapatkan nilai yang kita butuhkan dalam pekerjaan kita, tentu kita harus melakukan sesuatu yang dinamakan pengukuran ya. Jadi besar-besar tadi kita nilai dengan pengukuran. Nah, agar dapat bermakna, kita harus nyatakan dalam satuan. Misalnya, kita ingin mengukur panjang meja. Lalu dapatkan panjang meja itu adalah 10. Nah, 10 apa? 10 jengkal mungkin, atau 10 cm, atau 10 kali panjang buku. Nah, itu harus ada satuannya. Dan karena satuan itu berbeda-beda ya, misalnya jengkal. Jengkal satu orang dengan orang lain itu pasti berbeda. Oleh karena itu kita butuh satuan yang terstandar atau satuan baku. Satuan baku itu adalah satuan yang sudah diakui untuk seluruh penggunaannya. Seluruh orang di dunia menggunakan atau mengakui satuan tersebut. Nah, untuk satuan baku tersebut ya, secara umum ada dua sistem. Oke, ada dua sistem, yaitu sistem internasional atau SI dan sistem British atau Imperial. Nah, ini sistem British ini diturunkan atau digunakan zaman dulu oleh Kekaisaran Britania ya, oleh Inggris. Nah, untuk dalam urusan sains ya, seluruh dunia itu pakai SI. Untuk sehari-hari kebanyakan orang juga pakai SI, kecuali di Amerika Serikat dan beberapa negara lain yang mungkin bekas jajahan Inggris ya, itu masih menggunakan British. Kenapa Amerika tidak gunakan SI sekarang seperti negara lain? Nah, karena sudah terlalu lama ya, terlalu lama, dan untuk mengubahnya itu butuh biaya yang sangat besar. Jadi ya udah, untuk orang Amerika mereka menggunakan dua satuan sekaligus sih. Kalau mereka berbicara tentang sains, nanti mereka pakai SI, tapi kalau sehari-hari mereka masih pakai British. Nah, kemudian ini adalah penetapan satuan SI untuk besaran pokok. Ini kita semua harus tahu ya. Satuan SI-nya apa. Nah, untuk panjang itu satuan SI-nya meter, simbolnya M, M kecil ya.
bedakan M besar dengan M kecil. Kemudian massa dalam kilogram, satuan SI-nya. Jadi satuan SI untuk massa itu kilogram. Ya, dalam sistem itu juga ada gram. Kemudian kalau waktu itu sekon atau S. Kuat arus listrik ampere, A besar ya, bukan A kecil. Kalau suhu Kelvin, bukan derajat Kelvin ya, tapi Kelvin, K. Kemudian intensitas cahaya kandela, jumlah zat adalah mol. Awalan satuan ini digunakan untuk menyatakan kelipatan perpuluhan dari satuan tadi. Misalnya nano dengan meter, ya, nanometer. Berarti ini adalah semiliar atau 10 kakak bin 9 dari meter. Atau misalnya kilo, kilo itu artinya 1000 ya. Jadi kalau ada 1 kilometer artinya 1000 meter. Mega 10 pangkat 6 juta ya. Jadi kalau 1 megabyte ya. Kalau kita berbicara mengenai data ya, pasti sudah familiar dengan byte. 1 megabyte artinya 1 juta byte. Nah, ini kita ada suatu pekerjaan yang perlu kita ketahui tentang konversi satuan. Misalnya kecepatan. Kecepatan secara umum atau secara familiar kita ketahui dalam satuan kilometer per jam. Misalnya, ada sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Nah, bagaimana jarak yang ditempuh mobil tersebut selama 40 sekon, detik ya. Jadi kita tidak bisa langsung mengalihkan 72 dikali 40, tidak bisa, karena ini satuannya dalam jam. Nah, kita ubah dulu jam ini ke dalam sekon. Ya. Oke, 1 jam itu 60 menit, 1 menit 60 detik, jadi 1 jam itu adalah 3.600 detik. Sehingga 72 km dalam 1 jam, itu kita bisa ubah menjadi 72 km per 3.600 detik. Oke, karena kilometer tadi adalah 1000 meter, jadi 72 km sama dengan 72.000 meter. Ini dibagi 3.600 sekon, kita dapatkan sekarang nilainya adalah 20 meter per sekon. Ya. Jadi kecepatannya adalah 20 meter per sekon. Sehingga kalau kita ingin mencarinya jarak tempuhnya selama 40 sekon, kita gampang mengalinya ya. Jadi 20 meter per sekon dikali 40 sekon. Karena ini per, jadi kita bisa eliminasi, sehingga 20 meter dikali 40, sehingga kita dapatkan 800 meter. Jangan lupa satuannya. Karena apapun jawaban yang Anda dapatkan, kalau tanpa satuan tidak akan menjadi bermakna. Berikutnya adalah angka penting. Jadi angka penting ini sangat dibutuhkan dalam hasil pengukuran kita. Jadi semua angka bukan 0 adalah angka penting ya. Jadi ini adalah aturannya, semua angka 0 bukan angka penting. Misalnya tadi Anda dapatkan hasil pengukuran dengan kaliper misalnya, panjang suatu benda kerja adalah 1,24 cm. 1,24 cm. Nah, semuanya adalah angka penting karena tidak ada angka 0 di situ. Nah, bagaimana dengan angka 0? Nah, kalau ada angka 0 yang terletak di antara dua bukan angka 0, dua angka yang bukan 0, maka itu adalah angka penting. Sementara angka 0 yang terletak pada deretan akhir dari angka-angka yang ditulis di belakang koma, itu termasuk angka penting. Misalnya 1,240. Oke, 1, 2, 4 itu angka penting. 0 di terakhir, di ujung, itu juga angka penting. Itu menunjukkan bahwa sesuai dengan keakuratan alat ukur, berarti sudah benar-benar bulat 1,240. Bulat ya angkanya. Nah, angka 0 yang digunakan hanya untuk tempat desimal itu bukan angka penting. Misalnya 0,0012. Nah, 00 di depan 12 itu bukanlah angka penting. Nanti kita lihat contohnya ya. Oke, kemudian angka-angka puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya yang besar-besar itu harus dituliskan dalam notasi ilmiah untuk dapat diketahui dengan jelas apakah angka tersebut adalah angka penting atau bukan. Contoh seperti ini. Jadi adalah 0,000120000. Angka 0 yang di depan sini ini bukan angka penting. Ya, jadi ini hanya tempat desimal saja.
12 ini sudah pasti angka penting. Dan angka 0 di belakang sini ini menunjukkan kebulatan atau kepresisian dari pengukurannya. Sehingga ini adalah angka penting. Harap dibedakan ya, angka penting dengan angka yang tidak atau bukan angka penting. Kemudian kita akan melihat notasi ilmiah. Notasi ilmiah itu rumusnya seperti ini, A dikali 10 pangkat N, di mana A itu adalah kepentingnya, dan A itu harus antara 1 sampai 10 ya. Jadi tidak boleh bentuknya pecahan. Misalnya 0,9 itu tidak boleh. Atau bentuknya puluhan, 12 itu nggak boleh. Harus antara 1 sampai 10. Kalau 10 pun ini nggak bisa, harus diganti jadi 1. Kemudian N ini adalah pangkatnya. Misalnya 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat min 3, dan seterusnya. Contoh, tuliskan bilangan berikut dalam notasi ilmiah ya. Yang A 746.000. Nah, ini kita bisa ubah ke dalam notasi ilmiah. Harus dalam satuan, berarti ini 7 koma ya. Nilai tempatnya satuan, berarti 7 koma. Nah, kita geser komanya dari sini. Jadi di belakang sini kita anggap ada koma. Geser. Setiap satu bilangan ke sebelah kiri, setiap geser ke belakang sebelah kiri, itu artinya sudah dikali 10 ya. Berarti kalau kita geser 5 ke sebelah kiri, artinya 7,46 akan dikali 10 pangkat 5. Ya, artinya 7,46 dikali 100.000. Sementara kalau yang B 0,001257, nah ini kita geser komanya dari sini ke 1,2, berarti kita geser 3 kan ke kanan. Nah, itu sama dengan 1,257 dibagi 1000. Bagi 1000. Makanya 10 pangkat min 3. Ini mungkin itu yang bisa kita bahas dalam materi kali ini. Silakan didiskusikan. Nanti kita akan selesaikan juga dengan contoh-contoh soal yang akan saya berikan. Demikian, sampai jumpa lagi di materi berikutnya.